Halo minasan, selamat datang di channel Shiro LV. Di video ini gue akan membahas alur cerita anime, Tensei Ouji no Akaji Kokasai Seijutsu, episode 1, menceritakan tentang seorang pangeran dari kerajaan Natra bernama Wein Salema Arbales. Karena ayahnya sakit, jadi Pangeran Wein yang menggantikan tugas ayahnya dalam memimpin kerajaan. Namun Pangeran Wein malah berpikir ingin menjual kerajaannya, agar bisa hidup damai dan tenang. Akan tetapi, saat ia mencoba untuk menjual negaranya demi kemampuan besar lainnya, ia malah mendapatkan keuntungan, dan ia cukup sering memenangkan perang melawan negara yang lebih besar dari miliknya. Kepopulerannya kian meroket, dan anak buahnya makin loyal kepadanya. Keinginan untuk pensiun kini makin menjauh. Ini adalah kisah dari seorang pangeran jenius yang merevitalisasi negara dengan didampingi hal-hal berbau komedi. So tanpa berlama-lama lagi, kita akan mulai ceritanya. Cerita dimulai dari kerajaan menerima kabar bahwa sang kaisar Ertual telah meninggal secara mendadak, dan sedang terjadi konflik perebutan tahta dalam kekaisaran. Baik dalam kekaisaran maupun kerajaan terjadi kehebohan, namun kerajaan Natra percaya bahwa mereka memiliki sumber harapan, dan harapan itu merupakan Pangeran Wein. Tapi Pangeran Wein berkata bukan hanya dia saja, tapi juga para punggawa yang membantu ayahnya selama ini, merupakan harapan kerajaan Natra. Menurut Pangeran Wein, selama kita berusaha bersama, meraih tujuan yang sama, kita bisa mengatasi segala rintangan. Para punggawa kerajaan memuji Pangeran Wein, karena telah tumbuh menjadi bijaksana. Namun perkataan Pangeran Wein tadi, semua itu hanya sebuah kebohongan. Menurutnya masalah kerajaan ini mana bisa kelar dengan hal-hal yang begituan. Ini adalah kerajaan kecil dengan jumlah penduduk kurang dari 500.000 jiwa, dan berada di ujung benua. Musim seminya pendek, tapi musim dinginnya sangat panjang. Ditambah, sebagian besar wilayah terdiri dari bebatuan tandus dan pegunungan, tak punya uang untuk membangun investasi dalam negeri, sumber daya sedikit untuk mengumpulkan modal, dan tak punya industri berharga. Sebab itu kerajaan bisa hilang dari peta dalam sekejap. Pangeran Wein ingin buruan menjual kerajaan. Namun untuk itu, ia harus memperkuat kerajaan Natra terlebih dahulu. Semakin kuat suatu negeri, maka harganya pun semakin mahal. Itu akan membuat kehidupan pensiunnya semakin nyaman. Namun Nini mengatakan bahwa ada hal yang lebih penting daripada memikirkan itu. Setelah itu, tiba-tiba ada yang datang, dan yang datang merupakan Tuan Putri dari kerajaan Natra, sekaligus adik dari Pangeran Wein, bernama Falanya Elk Arbales. Putri Falanya memberitahu Pangeran Wein bahwa ayah mereka sudah terlihat lebih baik, bahkan dia merasa bisa pergi jalan-jalan. Namun Wein menyarankan agar menunda jalan-jalannya, karena kerajaan Marden yang merupakan kerajaan tetangga sudah siap menyerang kerajaan Natra. Dulu kerajaan Marden dan Natra seimbang, namun kerajaan Marden berkembang pesat setelah menemukan tambang emas, tapi raja kerajaan Marden yang sekarang kurang disukai, karena dia mengacuhkan pejabat yang korup dan tak bertanggung jawab. Itu sebabnya Marden mencari lawan yang mudah agar menang. Karena kerajaan Natra melemah mereka pun diincar. Setelah itu Putri Falanya bilang bahwa ia mendengar di halaman para prajurit, mengatakan sekarang saatnya kita melayani Natra dengan pedangku dan mulai bersemangat. Pangeran Wein pun berpikir akan menyerang sedikit dan langsung berdamai saja. Setelah itu peperangan pun dimulai. Pasukan Marden langsung menerobos ke bagian tengah dan berbalik menyerang dari belakang, sedangkan pasukan Natra bertahan dan menunggu sampai mereka mendekat, lalu membalas serangan mereka habis-habisan. Namun kenyataannya pasukan Marden sangat lemah. Strategi mereka seperti pertengkaran anak kecil, dibandingkan pasukan Natra. Namun ternyata, sebelum peperangan dimulai Pangeran Wein menemui dubes kekaisaran, dan meminta kekaisaran mengajari dan mendanai pasukan Natra. Berkat itu pasukan Natra mendapatkan teknik perang, modal berlimpah dari kekaisaran, dan pasukan Natra pun semakin berkembang. Kembali lagi ke medan perang, semangat pasukan Natra mulai menurun, karena mental pasukan Natra belum siap dalam menghadapi medan perang, dan menyebabkan suasana medan perang pun berubah. Marden menyadari bahwa pasukan Natra mulai melemah, dan langsung menyerang, tujuannya mengincar kepala dari Pangeran Wein. Menyadari hal itu, Pangeran Wein mundur ke tempat yang telah disiapkan untuk menjebak pasukan Marden. Pasukan Marden pun mengejar Pangeran Wein.
Setelah itu pasukan Marden pun langsung disergap oleh pasukan pemanah milik Natra. Pasukan Marden pun mulai berguguran. Ninim selaku ajudan dari Pangeran Wein langsung menerjang ke arah jenderal pasukan Marden, dan membuatnya terpojok. Ninim pun menyarankan Jenderal Marden untuk menyerah, agar nyawanya bisa diselamatkan. Bukannya menyerah, Jenderal Marden malah menghina Ninim dengan mengatakan, bahwa ia tak akan menyerah pada ras Flam rendahan. Mendengar itu Ninim pun seketika memenggal kepala dari Jenderal Marden. Setelah kematian Jenderal Marden, berita kemenangan kerajaan Natra disebarkan. Karena peperangan telah usai, Pangeran Wein mengadakan rapat dengan para bawahannya, mengenai apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Sebab perperangan tadi pasukan Marden melemah, dan para bawahan Pangeran Wein menyarankan mengambil alih wilayah Marden. Namun Pangeran Wein mengatakan dalam hatinya bahwa menyerang asal-asalan sangat berisiko, tapi dia tidak bisa mengatakannya, karena ucapan lembeknya akan menghancurkan kepercayaan para jenderal pasukannya. Pangeran Wein pun mengatakan, seperti yang kalian tahu, tanah di wilayah Marden bukanlah tanah yang subur, dan wilayah timurnya memiliki sedikit tempat strategis. Satu-satunya tempat yang layak direbut adalah tambang emas. Pangeran Wein mengatakan itu, karena berpikir tambang emas yang dijaga ketat, apalagi membawa pasukan yang letih sehabis perang itu mustahil, dan berharap agar para bawahannya menolak usulan tersebut. Namun kenyataannya para jenderal pun setuju atas saran Pangeran Wein. Ternyata para jenderal telah lama merencanakan untuk merebut tambang emas. Dan Pangeran Wein pun terpaksa melakukan penyerangan. Ninim pun menanyakan, bagaimana sekarang Wein? Wein pun menjawab, aku tidak mau berpikir lagi. Ninim pun membalas, kamu harus memikirkannya, tahu? Wein pun menjawab, kalau begitu akan kupikirkan lagi, kalau kamu mengeong seperti kucing. Ninim malu untuk melakukannya. Wein pun mengolok-olok Ninim, karena tidak mau melakukannya. Dan Ninim pun terpaksa melakukannya. Rencana pertamanya, kita harus memeriksa informasi pertahanan tambang emas, lalu harus memikirkan kembali jalur pasokannya, dan berusaha mempertahankan semangat pasukan. Kita bisa mengambil tambang emasnya sebelum Marden bersiaga. Namun tidak disangka pasukan Natra pun berhasil mengambil alih tambang emas. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasi loncengnya, agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.